Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Rumah Harapan, insya Allah itu akan memberikan solusi buat para yang muslim yang mau berkurban tentunya seperti itu ya. Jadi jangan bingung deh, tinggal hubungi Rumah Harapan aja mau seperti apa, ada banyak pilihan tentunya seperti itu ya Teh Santi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Harapan, ketemu lagi nih dengan saya Santi Novianti. Dan sekarang kita sedang berada di acara podcast. Nah, bintang tamunya nih, wow, ganteng-ganteng banget. Ada Pak Didar, ada Pak Ansor. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya perasaan kita nggak ngobrol-ngobrol. Terakhir ngobrol itu di program sosial kemanusiaan ya kalau nggak salah. Betul. Ngomong tentang program nih, Rumah Harapan juga ada program kurban ya katanya. Ada. Pak Didar ini menjabat di era sebagai apa? Alhamdulillah sampai saat ini pimpinan masih mempercayakannya kepada saya untuk sebagai bahan racing ya, dalam bahasanya bagian perhimpunan. Tugas ini tugas yang harus dilaksanakan dengan baik karena ini menyangkut bagaimana perhimpunan di Rumah Harapan tentunya seperti itu. Dan dalam menjalankan tugas pun kami tentunya butuh bantuan dan masukan support dari pihak lainnya, terutama tim yang ada di Rumah Harapan. Kalau Pak Ansar di era menjabat sebagai apa? Kalau saya sebagai divisi pemberdayaan, Pak. Ya, seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 2018 ya, dan sampai tahun 2021 ini masih berada di divisi pemberdayaan. Oke, gini nih Pak, jadi kan bentar lagi Idul Adha nih ya. Nah, Santi mau nanya-nanya nih seputar tentang Idul Adha. Terus Pak Didar, Pak Ansar boleh gak nih ngejelasin tentang Idul Adha gitu? Oh iya, insya Allah dengan senang hati, insya Allah kami akan jelaskan sesuai dengan yang kami ketahui ya, seperti itu ya Teh Santi ya. Ya ini perlu ya, sebenarnya tidak ini merupakan informasi yang sangat penting ya buat masyarakat. Iya. Gitu, ya. Seperti itu insya Allah. Lalu mengenai penjelasan kurban itu sendiri gimana? Tentang kurban itu sendiri kan sebenarnya ini bukan hal yang baru ya Teh Santi ya. Karena kurban ini kan dilaksanakan setiap tahun ya, yaitu jenis ibadah pemotongan hewan kurban ya, yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beserta anaknya Nabiullah Ismail seperti itu. Dan ini tentu merupakan ibadah yang tentunya harus dilaksanakan oleh setiap muslim ya yang mengakui mencintai Allah dan Rasul, tentu seperti itu. Dan tentu kurban ini juga kan dilakukan setiap tahun, yaitu pada bulan Zulhijjah ya. Idul Adha itu ada 4 hari ya diberikan kesempatan untuk melakukan pemotongan hewan kurban, 10 Zulhijjah, 11, 12 sampai 13 seperti itu. Kalau lewat dari itu bukan kurban ya, meskipun hanya lewat sehari misalnya tanggal 14 Juli itu bukan kurban. Jadi ini perlu ditekankan, dijelaskan kepada masyarakat luas, pada kaum muslimin non muslim yang berpendapat hukum harus tahu gitu ya, bahwa kurban ini waktunya cuma 4 hari loh gitu ya, jadi tidak panjang gitu. Makanya ini harus benar-benar kita sosialisasikan kepada masyarakat seperti itu Teh kan dia disampaikan. Oh iya, pasti banyak perubahan ya Pak setelah sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Oh, betul. Barangkali Pak Ansar mau menjelaskan ini. Ya Pak Ansar nih. Diam aja nih dari tadi. Silakan Pak Ansar. Ya tentu sih Pak. Dari apalagi di 2 tahun belakang ya, setelah pandemi hadir di Indonesia, tentu ini mempengaruhi semua terobosan-terobosan yang memang kami alami. Jadi mengurangi bahasanya memang tingkat kemampuan masyarakat seperti itu ya nanti ya. Artinya gini sih, bagi Rumah Harapan ya sebenarnya yang kami tahu ya evaluasi dari tahun kemarin itu memang ada sih ya dampak yang kita rasakan.
mengatakan COVID bagi Rumah Harapan toh perubahannya tetap banyak gitu ya. Kalau kemarin alhamdulillah naik gitu ya dari tahun sebelumnya seperti itu. Dan ini bukti bahwa kepercayaan masyarakat ya, artinya dari donatur ya, sponsor ya, itu alhamdulillah ya dengan kondisi pandemi ini, dengan COVID ini tetap berjalan lancar ya seperti itu. Dan hewan kurban juga banyak ya, penerima manfaat juga banyak ya sponsor ya seperti itu yang merasakan program-program di Rumah Harapan kurban itu sendiri ya. Jadi intinya pandemi ini tetap kami laksanakan strategi ya untuk bagaimana menyikapi situasi kondisi saat ini dengan tetap memperhatikan ya Pak Sur ya, itu protokol kesehatan yang paling penting harus pasti itu. Terus berarti di Rumah Harapan juga sudah menyediakan paket kurban berarti dong? Oh iya, kebetulan kan yang memang PIC untuk pengadaan hewan kurban kan beliau ya Pak Mansur ya. Ya, jadi mungkin lebih tahu jenis kambing yang jenis ciri ada berapa dan sebagainya. Termasuk sapi ya Pak Mansur ada ya. Ada. Kalau mungkin Pak Mansur silakan. Kalau untuk harga-harga di paket kurban Rumah Harapan itu bisa dijelasin nggak? Kalau untuk dari tipe yang kami sediakan ya, terutama dari paket kurban ya, baik kambing maupun sapi. Untuk dari paket A, B sampai C ya, dan begitu pun juga sapi. Untuk dari nominalnya harga ya Pak ya? Itu mungkin dari paket A itu sekitar 2.700.000. Untuk B 2.500.000 dan untuk C itu sekitar 2.300.000. Betul ya? Itu untuk kambing ya? Iya. Kalau untuk beratnya ya, kalau dari A 27 kilo sampai 30 ya seperti itu. Kalau untuk B 25 sampai 27. Kalau untuk C dari 23 sampai 25. 20 kilo. Selain kambing, ada juga hewan kurban yaitu sapi. Nah, di sapi ini ada paket A dan paket B. Yang paket A ini dengan harga 22 juta dan yang B ini 20 juta. Nah, tentu dengan untuk kurban sapi ini Rumah Harapan mempermudah kita semua, tentunya kami ya dan sahabat Rumah Harapan. Bagi yang mau berkurban sapi, tentunya kami ada patungan kurban sapi. Nah, baik ya mau milih yang paket berapa? Kalau contoh dari paket A itu 22 juta ya Pak ya. Ya tinggal nanti dari 7 orang ini bisa patungan, tinggal dibagi saja. Jadi kami Rumah Harapan mempermudah ke arah sana gitu. Jadi kalau memang contoh saya nih Mbak, saya tidak punya uang untuk membeli 1 ekor sapi yang harga paket 22 juta, tapi uangnya tidak mencukupi, tapi bisa untuk mencari teman lagi dan Rumah Harapan akan bisa mencarikan gitu. Selain nanti contoh dari teman kita yang mau patungan sapi, nah, kami carikan agar bisa terkumpul dengan harga 22 sapi itu. Seperti itu ya. 22 dengan harga 22 juta itu. Jadi intinya maksudnya begini ya Pak Sol. Iya, silakan. Jadi tadi ya ketika masyarakat ya ingin berumah sapi, uangnya kurang nih ya, dia tinggal datang ke Yayasan Rumah Harapan, kemudian menyampaikan tujuannya saya ingin kurban sapi, tapi nanti insya Allah kami ya ataupun Yayasan Rumah Harapan akan membantu yang mencarikan teman-temannya agar terkumpul dari 7 orang untuk bisa terkumpul menjadi satu seharga ya 1 ekor sapi. Itu ya Pak Ansel. Betul ya. Dan juga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat ya, sahabat Rumah Harapan ya, bahwa setiap tahun kami selalu membuat sebuah tagline ya, tema dan tagline kali ini merupakan sebuah filosofi kami ya dalam setiap program tentunya ya. Ada Ramadan, ada kemudian untuk Idul Adha tahun ini tahun 2021 ya 1442 yaitu kemenangan kurban ya temanya ya, dan tagline-nya itu berkurban meraih kemenangan.
kenapa kami mengambil tema tentang kemenangan ya seperti itu ya Teh Santi. Seperti kita ketahui bahwa tahun ini tahun pandemi, jadi di mana kondisi yang cukup sulit ya buat masyarakat ya, untuk aktivitas ya, baik itu beraktivitas ekonomi, bekerja, nah itu kan agak sulit ya, banyak pembatasan, penyekatan, kemudian artinya tidak bebas lah seperti di luar kondisi seperti ini ya. Tapi dengan kondisi pandemi ini tadi saya sampaikan bahwa Rumah Harapan terus bisa melaksanakan program-programnya dengan baik ya, di bulan Ramadan kemarin juga, kemudian di bulan Idul Adha juga kami ingin mengulang kembali kemenangan ya, tentunya kami bisa melewati masa-masa sesulit apapun yang lingkungan yang ada, tapi dengan tema ini insya Allah itu menjadi sebuah doa ya, sebuah motivasi untuk kita semua tim Rumah Harapan ya, sehingga bisa melaksanakan program dan meraih kemenangan tentunya seperti itu. Jadi itulah ya kenapa kami mengambil tema kemenangan kurban ya, kemenangan kurban itu karena itu ya, karena kami semua ingin menang ya, ingin mendapat kemenangan di tengah situasi dan kondisi sulit sekarang ini ya, seperti itu. Sehingga apa yang menjadi program kami bisa berjalan lancar ya, seperti itu. Termasuk yang sekarang akan kita hadapi kurban itu juga kami sama ingin meraih kemenangan ya, dengan sukses program perhimpunannya banyak dan berkah tentunya ya Teh ya, kemudian bisa berikan manfaat kepada masyarakat luas ya, kemudian masyarakat memberikan banyak manfaat, semua mustahik bisa menikmati daging kurban ya, maksudnya ini bukti kemenangan tentu seperti itu, bisa maksimal lah intinya. Jadi begitu Teh, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tema tahun ini ya, Idul Adha, program kurban itu kemenangan kurban dengan tagline berkurban meraih kemenangan. Jadi kalau misalnya saya ingatkan lagi, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan berkurban ya Mas ya, kalau kita berkurban, maka kurban ini salah satu jalan bagaimana kita bisa meraih kemenangan. Begitulah mungkin ya bisa sampaikan, kira-kira begitu Mas ya. Ya seperti itu tema dan tagline kurban di tahun ini seperti itu harapannya. Terus kalau sahabat Rumah Harapan mau berkurban di Rumah Harapan gimana tuh caranya? Oh itu sangat mudah sekali ya. Jadi maaf ya saya sampaikan ya, ini jadi kita dalam hal ini terus ya mengevaluasi bagaimana program-program kurban yang kami selenggarakan ya, baik itu dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, pengadaan hewannya kan itu setiap tahun mengevaluasi ya. Jadi termasuk bagaimana ketika ada masyarakat ya, kaum muslimin, non muslimat yang ingin berkurban itu sangat mudah sekali gitu ya. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Rumah Harapan, insya Allah itu akan memberikan solusi buat para yang muslim yang berkurban tentunya seperti itu ya. Jadi jangan bingung deh, tinggal hubungi Rumah Harapan aja mau seperti apa, ada banyak pilihan tentunya seperti itu ya, pesan dia. Seperti ya. Lalu untuk siapa yang berhak untuk berkurban dan menerima kurban? Oh, bentar dulu, saya kan belum jelaskan juga kan. Seperti apa sih caranya gitu kan, ya aku langsung bertanya ke berikutnya ya. Jadi begini, untuk berkurban ini ada beberapa cara ya, ada 4 ya yang saya ketahui, dan ini ada juga terobosan baru ya. Yang pertama itu donatur seperti biasa ya, yang standar ya, datang ke asrama ataupun datang ke kantor pusat, saya mau berkurban nih, disilakan tentukan tipe AB-nya, diserahkan transaksi dengan kalau tidak sama ada ahli ya yang akan bersedia melayani penerimaan kurban. Kemudian yang kedua itu bisa melalui transfer bank ya, jadi transfer bank kami juga sudah publikasi nomor rekening khusus kurban yang sudah kami sebar ya seperti itu Sandi. Yang ketiga melalui transfer juga tapi melalui aplikasi apa tuh maksudnya? Yang aplikasi itu barcode bisa ya? Dari Oppo mungkin bisa. Ada juga. Ada aplikasi-aplikasi yang tentu kami sediakan untuk memudahkan. Dan yang terakhir sekarang terobosan ini ya. Kita menyediakan satu layanan programnya itu jemput kurban. Jadi kita menjemput kurbannya gitu. Kita datang tinggal donatur dengan menghubungi Rumah Harapan, kemudian telepon, WA dan sebagainya. Kemudian insya Allah dengan memberikan data alamat ya, kemudian jenis kurbannya, insya Allah petugas kami yang sudah kami siapkan untuk jemput itu akan datang ya seperti itu ya.
Itu ya seperti itu ya. Jangan nanya ya, gimana bawanya itu nggak usah, nggak ya. Nggak usah. Digendong aja silakan gitu. Ya begitu teh ya. Jadi ada 4 ya. Ketika donatur ingin berkurban itu insya Allah ya kemudahan-kemudahan sebagai bentuk komitmen kami ya dari Yayasan Muharram untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan ibadahnya yaitu dalam ini kurban ya seperti itu teh. Begitu ya Pak Sur ya, begitu ya. Lo tadi untuk yang berhak menerima dan yang berhak berkurban itu seperti apa? Nah, ini Coba Pak Ansar sekarang Pak Ansar ini ada yang beliau yang berhubungan dengan mustahik dia yang Iya, betul. silakan Ansar ya. Kalau untuk berhak berkurban ya dan menerima kurban seperti itu. Kalau untuk yang berhak berkurban ini, kalau melihat dari firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah ya. Inna sani huwal abtar. Sesungguhnya manusia yang membencimu Muhammad akan terputus dari rahmatnya. Jadi pada dasarnya orang yang berhak berkurban ya salah satunya tergantung dengan niat. Ya, kalau memang setiap insan atau manusia berhak untuk berkurban, dia mampu dengan niat yang kuat. Baik itu tidak meski dia bahkan bisa jadi seorang supir angkot pun bisa untuk berkurban lah. Karena dengan niat yang kuat, dengan bahwa dia meyakini bahwa Allah memberikan nikmat kepada beliau, seorang supir angkot ya, dia mampu untuk mungkin bisa dia menyisihkan harta dari hasil angkotnya untuk berkurban. Karena meyakini bahwa Allah memberikan nikmat yang banyak, bahkan takut terhadap ya itu rahmat Allah. Karena orang yang telah diberikan nikmat dan tidak mau berkurban, ya seperti yang tadi disampaikan Bapak Fondasi, berkurban ini adalah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kedua, untuk penerima ini, tentu kami dari Rumah Harapan banyak mustahik ya, binaan kami baik itu dari para jompo, anak-anak yatim, duafa. Dan pada saat ini tahun kemarin ya itu 5.000 penerima manfaat. Masya Allah, Ya. banyak juga ya? Wah, ya, iya. Dan kami di tahun ini target ingin memberikan 7.000 penerima manfaat karena jumlah mustahik kami Bertambah ini ya. pertama tahun 2021 ini seperti itu Mbak. Lalu untuk berkurban di Rumah Harapan ini biasanya serentak dilakukan di semua cabang atau hanya beberapa cabang saja? Kalau untuk berkurban ya seperti tahun-tahun kemarin serentak, Mbak. Iya. Ya di setiap asrama cabang-cabang kami yang berada di 4 provinsi, Mbak, terutama ya dari Banjarmasin, Surabaya, terutama di Jabodetabek, Kerawang, Bandung. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teh kalau misalnya hari haknya kemudian kita selesai ya, kemudian ada lagi yang mau berkurban hari keduanya, kan itu ada waktunya 4 hari ya. Jadi insya Allah kami juga kan Pak Ansar ya begitu ya. Jadi dalam kurun waktu memang masa kurban ini kita harus terus melayani. Jangan sampai 1 hari selesai kemudian besok kita tidak, itu tidak ya. Tetap kita layani ya sebenarnya insya Allah, karena niat baik kita kan bagaimana memberikan kemudahan untuk beribadah masyarakat tentunya dalam kurban ini. Jadi waktunya tidak terbatas pada hari pertama saja ya 10 Dzulhijjah gitu, tapi ada 11, 12, 13 yang merupakan kesempatan atau memang waktunya juga untuk berkurban seperti itu ya. Begitu ya Pak Ansar ya, gitu ya. Lalu untuk penandaan hewan kurban itu sendiri gimana tuh? Nah, itu juga beliau bagiannya karena Coba Pak Ansar. karena dia khususnya selain dengan pendistribusian dagingnya ya, dia cukup kental dengan ilmunya mengenal kambing-kambing begitu ya. Baik ya. Kalau untuk penandaan ya kami pertama sesuai pesanan. Kalau memang ada paket gitu ya, paket A, paket B, kami gunakan gantel gitu ya. Apa sih namanya? Kalung ya. Iya. Untuk mempermudah dan untuk mengenali seperti itu. Ini bahwa ini paket A, paket B agar mempermudah tim kami untuk memberikan hewan kurban itu ke setiap
cabang gitu ya. Menghindari kesalahan maksudnya, jangan Iya, sampai betul. donatur pesan A dikirim B gitu Iya. maksudnya ya, harus sesuai gitu maksudnya begitu ya. Iya betul Pak. Lalu untuk emang banyak kan ya Pak ya untuk orang-orang berkurban gitu. Tapi ini Santi masih belum ngerti makna dari kurban itu apa. Oh iya. Siapa nih yang mau jadi sini kira-kira? Siapa nih Pak? Coba saya nih kira-kira. Boleh Pak boleh, Dian? boleh saya ya. Jadi begini ya Teh. Ini adalah seperti tadi disampaikan sejarah kurban ini kan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya diuji oleh Allah untuk mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Ya, seperti itu. Dia kan menurut sejarah kan ingin punya anak ya sudah tua, kemudian Allah mengabulkan doanya ya, kemudian lahirlah seorang anak ya, kemudian itu kita kenal, kemudian menjadi generasi Nabi berikutnya ya Nabi Ismail alaihissalam. Dia sangat sayang kepada anaknya. Kemudian hikmah yang kita ambil ketika seseorang, kemudian salah satu Nabi Ibrahim ya, dia menginginkan sesuatu yang sangat dicintainya, kemudian Allah mengabulkan. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian Allah mengujinya bukan untuk mengusir, bukan untuk memberikan atau rasa sakit, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak yang dicintai itu untuk disembelih. Coba bayangkan ya. Jadi bertahun-tahun dia ingin mendapatkan anak, memperoleh keturunan. Ketika sudah mendapatkan, Allah menyuruhnya untuk disembelih. Itu bagaimana perasaan kita ya, seorang orang tua ataupun siapapun itu ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sudah kita inginkan, kemudian Allah menyuruh menyembelih. Nah, itu di situ hikmahnya apa coba yang bisa kita. Jadi disitulah bagaimana kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah. Allah lebih dicintai dari segalanya seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu, kita minta sesuatu, Allah memberikan yang kita harapkan. Kemudian Allah meminta lagi dengan cara yang mungkin tidak kita masuk akal ya, tidak kita paham, tapi dengan ketaatan udah laksanakan seperti itu. Orang seperti itu. Kemudian dengan kekuasaan Allah kan dari sejarah yang dikisahkan ketika prosesnya penyembelihan itu begitu dramatis ya, dengan kesedihan dan sebagainya, haru ya seperti itu ya. Coba bayangin kita menyembelih anak ya seperti itu. Tapi dulu dinanti-nanti. iya. Tapi Allah menggalinya dengan seekor kambing begitu ya, sorry ya. Maka itu mukjizat yang menjadi historis. Asbabun nuzul turunnya perintah tentang berkurban itu sebenarnya ujian sih buat kita. Bagaimana Allah yang kenikmatan yang Allah kita berikan hari ini, Allah meminta dan kita memberikannya gitu ya, dengan kurban itu sendiri. Itu ya jadi bagaimana kita menikmati hidup ini, kenikmatan sesat, kemudian kita memberikan apa yang kita cintai sebesar-besarnya sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa. Di samping mungkin ini juga ada sesuatu kebahagiaan Pak ya bagi ustaznya kan ya, yang mungkin contoh kayak saat ini jarang makan daging lah misalnya paling daging sedikit lah mahal ya. Ketika kayak kurban kan banyak ya, kita banyak semua kaum muslimin, kaum apa ya maksudnya bisa menikmati. Mungkin sehari-harinya dia susah ya ingin mendapat makan daging ya maksudnya. Tapi dengan adanya Idul Adha ini ada hikmah juga buat mereka yang bisa menikmati kebahagiaan dengan makanan yang bergizi yang enak lah gitu. Nanti ya, kita juga kan seneng kan makan daging ya. Iya, dia seneng, Mas juga seneng kan? Iya, gitu. Begitu kan ya, yang insya Allah tuh apa yang bisa sampaikan ya. Dan tentu ini merupakan pelajaran buat kita semua. Gitu, kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau untuk penyembelihan yang higienis dan tepat gitu, kan sahabat Rumah Harapan juga pasti pengen tahu dong yang biar dagingnya yang sehat, bersih, bebas dari penyakit. Iya. Nah, kalau kita asal lagi nih bagiannya, kita kan juga bagian penanggawapan pengumuman juga. Jadi untuk pelajaran kemarin, apalagi di saat pandemi seperti ini, kami ingin membuat terobosan ya, agar si daging yang kita sembelih dan tentunya hewan kurban itu memang sehat ya. Terutama si pemotong ini memang harus menggunakan masker dan menggunakan protokol kesehatan lagi ya gitu ya. Dan menggunakan somek dan salah satunya ya protokol kesehatan seperti ini. Dan pada dasarnya ya memang mengarah ke sana gitu ya di pandemi seperti ini. Jadi memang kualitas ini
harus kita jaga. Ya memang baiknya memang segala sesuatunya kita atur dengan dari segi protokol kesehatan itu. Saya menambahkan sedikit maaf ya. Jadi untuk supaya daging ini higienis ya, bersih, sehat tentunya. Kita juga mengambil pelajaran juga yang dulu ya, seperti itu ya. Yang pertama tentu kambingnya nih ya, kambingnya kita harus cek kesehatannya, jangan sampai kambingnya lagi sakit, kambingnya kurang sehat, kemudian kita terima ataupun kita kurbankan tidak boleh ya. Kambing harus kita sortir juga kesehatannya. Kemudian syarat-syarat itu nggak ada kan, kambing harus sehat semuanya jelasan, termasuk kesehatannya. Kemudian setelah kambingnya sehat ya, prosesnya juga. Tadi proses yang pasti sudah dijelaskan ya, harus mengutamakan protokol kesehatan ya dengan perlengkapan kondisi sekarang ya, kesehatan itu diperhatikan. Jadi prosesnya juga harus bersih ya, alat-alatnya mungkin masuk ya, tempatnya, kemudian harus bersih ya. Kemudian setelah itu, nah ini juga menjadi penting ya, kayak Santi ya dan Pak Sof ya, mungkin ketika daging setelah kita potong ya bagus. Itu kadang-kadang kan khawatir cepat bau ya. Iya betul. Bau itu. Kami sudah melakukan beberapa upaya sebelumnya, kita coba dengan batu es ya. Nah, kemudian kurang berhasil, ya. Kurang maksimal ya. Alhamdulillah ada sedikit solusi tapi kurang maksimal ya. Tetap harus cepat dikirim ya. Dan tahun kemarin, alhamdulillah kita sudah mencoba cara baru itu dengan menyewa freezer ya. Jadi jadi ketika daging sudah dipotong, kemudian dibungkus, kita simpan di freezer dulu supaya aman ya. Jadi setelah karena kan tidak bisa sekaligus disebar kan ya, harus disimpan dulu sehingga daging itu menjadi aman ya. Tapi kemarin masih ada evaluasi buat kita karena freezernya yang pertama kurang besar, kurang maksimal, jadi harus kita cepat kirim. Nah, alhamdulillah insya Allah sekarang ini kami coba tetap menggunakan freezer, tapi freezernya yang lebih besar kapasitasnya, sehingga ketika daging masuk itu bisa maksimal ya, menjaga kehigienisan dagingnya, kemudian penyebarannya pun kita tidak terburu-buru gitu ya, sehingga bisa sampai ke pelosok ya, Pak ya. Kalau misalnya buru kan asal bagi nggak bisa jauh-jauh karena kondisi dagingnya cepat takut keburu bau lah mungkin. Tapi kalau dengan freezer yang besar, freezer yang pembeku dingin, insya Allah mungkin bisa besoknya lagi sehingga bisa terorganisir, termanage dengan baik untuk pembagian dagingnya untuk pansor, untuk para mustahiknya seperti itu menangani begitu teh ya. Untuk supaya terjagalah kualitas dagingnya itu bisa sampai kepada mustahik itu dalam kondisi oke, gitu, aman dan tidak bau seperti itu ya. Gitu ya Pak ya. Gitu. Oke, alhamdulillah nih saya udah paham gitu ya sekarang tentang kurban, bagaimana caranya, terus dibagikan ke siapa saja gitu. Nah sekarang saya mau nanya nih Pak Didar ini ada gebrakan khusus dari fundraising. Oh iya, seperti yang disampaikan ya bahwa kami akan terus mengevaluasi ya bagaimana pelayanan terbaik pada masyarakat, terus itu menjadi komitmen kami ya, terutama bersama tim ya, tim Rumah Harapan, tim Markom ya, dan terus mensosialisasikan program-program yang program ini dibawa PIC yang dipimpin Pansor, kemudian dikemas oleh Markom, disosialisasikan kepada masyarakat semua mendapatkan informasi ya. Termasuk tahun ini, alhamdulillah ada satu program yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana memberikan pelayanan terbaik dan memudahkan ya, masyarakat untuk berkurban ya. Salah satu itu jemput kurban. Jadi ketika kondisi sekarang kan donatur masyarakat mungkin banyak terkena dengan keluar rumah ya, ataupun banyak menghindari kerumunan karena protokol kesehatan kondisi pandemi ya. Tinggal donatur duduk ambil telepon, biasa telepon, bisa WA, menghubungi kontak person Rumah Harapan dan akan menyampaikan maksudnya berkurban jenis dan yang lainnya. Nanti insya Allah petugas dari yayasan yang sudah disahkan akan meluncur ya, Mas Surya, memudahkan datang ke lokasi dan di sana kita bisa merespon ya apa yang kurban yang akan diberikan oleh para seperti itu ya. Begitu ya Pak Surya, kira-kira ya. Kalau ada tambahan silakan dulu misalnya. Ada tambahan Pak Ansar? Cukup ya. Kalau Pak Ansar ini ada gebrakan dari pemberdayaan? Ya kalau dari saya sendiri sih yang nggak jauh ya, gebrakannya penerima manfaat.
ya, menambah naik ya. Tentu belajar dari tahun kemarin. Penerima manfaat kami tadi sudah disampaikan 5.000 dan pada saat ini saya akan mendistribusikan 7.000 penerima manfaat. Ya kalau udah jelas sih binaan kami pun ya di Rumah Harapan sudah 4.000-an dan begitupun kami ingin membuat sebuah pendistribusian ke pelosok-pelosok apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendesi ya. Ke pelosok-pelosok yang mana tahu kan mereka membutuhkan daging kurban gitu ya. Ya seperti itu Pak. Jadi targetnya 7.000 penerima manfaat. Mudah-mudahan ya dengan ini ya apa yang diinginkan atau yang memang harapannya penerima manfaat ini bisa tercapai. Iya. FR Foundation ini punya pemikiran yang dimasukkan sahabat semua itu untuk mengadakan tabungan kurban. Ya, jadi insya Allah coba nanti kami akan berdiskusi menyampaikan beban kepada pimpinan tentunya ya bagaimana arahannya terus teknik seperti apa termasuk masukan dari sahabat semua di Rumah Harapan untuk mengadakan tabungan kurban ya. Jadi dari mulai sekarang misalnya 1 Muharram mulai kita mensosialisasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat yang ingin berkurban kemudian dia mulai bisa mencicilnya. Mudah-mudahan ketika pas jatuh hari hanya itu sudah terkumpul bisa jadi seekor kambing ataupun ada beberapa digabung menjadi 1 ekor sapi seperti itu. Insya Allah ya mohon doanya ini kepada semuanya ya para masyarakat sahabat Rumah Harapan program ini insya Allah akan coba digodok dulu ya dimatangkan dulu dengan tentunya berdasarkan arahan dari pimpinan seperti itu. Itu insya Allah ada namanya itu tabungan kurban. Tabungan kurban. Ya tes nanti juga bisa kalau misalnya saya mau nabung nih untuk kurban tahun depan bisa ya kurban ya seperti ini nanti tahun depan tes nanti bisa kurban. Amin. Gitu ya maksudnya ya. Ya terima kasih banyak Pak Didar, Pak Ansor telah meluangkan waktunya ya. Setelah sekian lama kita berbincang-bincang ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.